Amsal 11 ayat yang ke-23 dikatakan, keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Poin yang ketiga, keinginan orang benar atau harapan orang fasik. Konsekuensi final dari keinginan orang benar mendatangkan bahagia, dan konsekuensi final dari harapan orang fasik mendatangkan murka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia, semua manusia tidak terkecuali, semua pasti memiliki yang namanya keinginan dan kerinduan. Betul? Betul atau tidak Bapak Ibu Saudara? Hanya memang dilarang kalau berlebihan. Yang setuju katakan haleluya. Bunga ditaruh di teras, puji Tuhan. Kalau yang lebih cantik ditaruh di meja makan juga tidak masalah, asal bunga jangan ditaruh di tempat tidur. Oke? Terus kalau misalnya bagi kaum wanita dia mau berdandan, silakan mempercantik diri, tidak masalah. Yang setuju katakan amin. Asal juga jangan berlebihan, betul? Iya, mau pakai antingan silakan, mau pakai kalung silakan. Asal jangan taruh emas di kepala. Oke? Mau pakai bibir merah silakan. Asal jangan laki-laki yang pakai bibir merah. Haleluya. Silakan saja. Itu keinginan Bapak Ibu. Keinginan yang menurut saya itu keinginan yang normal. Amin. Itu keinginan yang normal. Jadi sekali lagi semua manusia tidak terkecuali. Bahkan kalau kita lihat anak-anak kita yang mulai sejak anak-anak pun mereka punya keinginan, betul atau tidak? Nah, otomatis orang tua yang harus kontrol. Di dalam kitab Matius 5 ayat 6, ayat 5 sampai 6. Dan kita akan lihat di dalam Keluaran 20 ayat 17. Kita akan tahu di sini mengenai keinginan orang benar dan harapan orang fasik. Matius 5 ayat 5 sampai 6 dulu. Kita lihat kitab Matius. Matius pasal yang kelima ayat 5 sampai 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kata lapar dan haus ini Bapak Ibu Saudara berbicara tentang keinginan dan kerinduan kita. Perhatikan baik-baik. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sekali lagi kata lapar dan haus ini menunjukkan atau merujuk kepada keinginan dan kerinduan kita, karena mereka akan dipuaskan. Betul? Siapa di sini yang lapar dia tidak ingin makan? Saya lapar, saya mau tidur sah. Itu nanti perlu kita panggil dia. Ini lu masih normal pesona ini. Masa lapar mau cari tempat tidur, tidur? Pasti cari makan. Betul toh? Awi beta house dia mau sepeda sah atau naik motor. Tidak mungkin. Saya suka firman Tuhan. Saya cari koran. Jadi tentunya Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita, itu yang harus kita cari, itu yang harus kita usahakan, betul? Betul. Betul Bapak Ibu Saudara? Betul. Dan dengarkan baik-baik, keinginan orang benar atau harapan orang fasik sama-sama akan mengalami konsekuensi final. Tapi ada perbedaannya, orang benar atau keinginan orang benar, konsekuensi finalnya mendatangkan bahagia, sedangkan harapan orang fasik, konsekuensi finalnya mendatangkan murka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Matius 5 ayat 5 sampai 6 ini, atau ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara, itu Yesus berbicara tentang kerinduan akan lapar dan haus akan firman Tuhan, akan kebenaran Saudara. Dan kita lihat lagi dalam Keluaran 20 ayat 17, dalam perjanjian lama, Keluaran 20 ayat 17. Keluaran 20:17 dikatakan, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya atau hambanya laki-laki
atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi keinginan orang benar itu di dalam Matius 5 ayat 6 tadi. Kita haus dan lapar akan kebenaran. Amin. Kita ingin untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang menguntungkan surga, hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Amin. Sedangkan harapan orang fasik seperti ini menginginkan apa dikatakan? Menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istri dan seterusnya. Itu harapan orang fasik. Sudah pun punya istri, tapi masih mau ambil orang pun istri. Itu bukan keinginan orang benar, itu harapan orang fasik. Biar kok pun istri som cantik lain. Waktu pacaran dia cantik tak lalu. Tapi sekarang supung anak di pembadan suka darah. Bukan perubahan fisik yang membuat kita berubah mencintai seseorang, betul? Cinta dan kasih itu di hati kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Tapi saya tahu tidak ada suami-suami yang menyerahkan istrinya sama laki-laki yang lain. Betul? Iya, tidak akan pernah ada. Kecuali milik yang lain. Karena apa? Karena suami-suami tahu hanya istrinya saja yang dipersatukan menjadi satu dengan dia. Kalau dilepas, sakitnya minta ampun. Dan tidak akan pernah terlepas. Betul atau tidak Bapak Ibu Saudara? Betul. Makanya dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki keinginan orang benar, bukan harapan orang fasik. Jadi sekali lagi, setiap orang mempunyai suatu keinginan yang menjadi fungsi kemauannya. Jadi kalau kita punya keinginan dan kita punya kerinduan, maka kita tahu bahwa itu akan menjadi fungsi kemauan kita. Bapak Ibu Saudara, apapun profesi kita, itu tidak akan pernah terlepas dari keinginan kita.